Yang terhormat Bapak Kusmanto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan begitu sangat mendalam, memiliki makna yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala LE Dikti 6 Jawa Tengah yang akan diwakili yang terhormat Bapak Adrial Revadin SIP MPP. Dipersilakan. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Trimulya Utama beserta jajaran. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Profesor Dr. Y. Sutomo MM. Yang saya hormati Dewan Penyantun Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Pak E. Yang saya banggakan Mas-mas dan mbak-mbak wisudawan dan wisudawati, kemudian orang tua, wali wisudawan, wisudawati yang saat ini pasti sedang sangat berbahagia, dan para tamu undangan dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama mohon izin untuk mendoakan kita semua, mugi kita sedaya tansah pinaringan bagas, saras, tentrem lan rahayu, amin amin ya robbal alamin. Bener ya? Bener ya? Leres nggih Prof nggih? Orang Jakarta ngaku-ngaku Jawa kayak gini Prof. Pripun? Saya memang 4 Solo Prof nggih. Izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala LE di wilayah 6 yang baru, Pak Bimo, tidak bisa hadir hari ini karena beliau ada komitmen lain di Yogyakarta. Jadi mewakilkan, saya baru tahu semalam juga Prof Utomo kalau harus hadir, jadi saya nggak siap, mohon maaf dengan attire-nya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kepada Bapak dan Ibu orang tua dan wali wisudawan wisudawati, selamat. Dan terima kasih sudah memberikan dukungan kepada teman-teman kita yang duduk di sini, yang di wisuda pada hari ini, baik itu dukungan moral maupun dukungan finansial. Teman-teman diingat ya jasa-jasanya orang tuanya ya. Tapi saya lihat ini banyak yang sudah bekerja sambil kuliah, jadi yang kebetulan tidak bekerja sambil kuliah harus tetap mengingat jasa-jasa orang tuanya. Mungkin teman-teman nggak tahu kenapa sih ini kok ada anak kecil berdiri di depan terus diadres demikian rupa oleh Prof Utomo nggih, demikian rupa kayak kehormatan yang berlebihan gitu nggih. Jadi saya bekerja di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6. Dulu waktu saya kuliah juga saya nggak ngerti kalau ada lembaga seperti ini. Dulu namanya Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Jadi mungkin jenengan juga baru dengar sekarang apa sih LL Dikti itu. Jadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 itu adalah salah satu di antara 16 LL Dikti di seluruh Indonesia. Kami adalah unit di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertanggung jawab memberikan layanan kepada perguruan tinggi di wilayah tertentu. Dalam hal ini dulu perguruan tinggi swasta, kalau sekarang semua perguruan tinggi di Jawa Tengah itu layanannya dikelola oleh kami. Layanannya apa sih? Layanan misalnya dosen kan punya jabatan fungsional dari mulai asisten ahli sampai guru besar atau profesor. Itu kami yang memberikan layanan rekomendasinya. Kemudian ketika perguruan tinggi mendirikan program studi baru, itu kami yang memberikan rekomendasinya, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang nanti hasilnya adalah misalnya rekomendasi penutupan atau penggabungan seperti itu. Mungkin teman-teman kalau sering baca berita terkait pendidikan tinggi ada berita-berita seperti itu. Jadi saya hadir di sini simply menyatakan bahwa dengan semua sah diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pemegang sarjana ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Baik, tadi Pak Ketua Pengurus Yayasan sudah pantun, saya mau pantun, boleh ya? Boleh. Kalau tadi pantunnya indah, kalau saya mah yang kayak gini-gini aja ya. Jadi yang pertama ada 4 nih, mabar online dengan serius. Tahu mabar nggak? Jangan cakap-cakap aja kamu. Tahu mabar nggak? Tahu, main bareng. Kerjaanmu setiap hari kan, makanya lulusnya lama ya. Mabar online dengan serius, teriak noob padahal mastah.
Kamu newbie atau master? Master, mantap. Paham ya Prof? Paham ya Prof? Itu resiko punya anak ABG kayak gitu Prof. Baik, 4 tahun, saya ulangin ya. Mabar online dengan serius, teriak noob pada Almasta. 4 tahun kuliah di kampus demi masa depan yang lebih cerah. Insya Allah, amin. Gitu nggih Mbak G. Jalan-jalan ke kota tua sambil menunggu kereta ke Jakarta. Hari ini aku bahagia karena sudah resmi diwisuda. Yang ketiga, Lebaran masak ketupat. Jangan lupa untuk dimakan. Kalau ilmu sudah didapat, jangan lupa untuk diamalkan. Jadi tadi ingat nggih pesannya Ketua Pengurus Yayasan, jangan berhenti sampai sini. Beliau ingin melihat 10 tahun ke depan ada salah satu dari panjenengan semua yang jadi salah banyak ya, banyak beberapa dari jenengan nanti ada yang jadi pemimpin negara ngaten nggih. Jangan 10 tahun lah Pak, 5 tahun. 5 tahun, 3 tahun, siapa tahu habis ini masuk partai ya toh, jadi anggota DPR. Sangat toh. Boleh toh, ya toh, boleh toh Pak? Boleh toh, boleh. Yang penting duit. Saya hari ini hanya akan menyampaikan kepada panjenengan semua, bukan sebagai perwakilan dari pemerintah, bukan sebagai kepala bagian umum LL di wilayah 6, tapi sebagai real life person, sebagai manusia biasa, seorang pegawai yang memulai karir dari nol. Ya, saya dulu sama kayak Prof. Utomo, saya dulu mulai pekerjaan sebagai floor attendant di sebuah kafe di Jogja, kemudian pernah juga sebagai sales obat HIV, Prof, di Glaxo Wellcome, kemudian pernah kerja di Suara Merdeka selama 4 tahun sebagai advertisement manager, kemudian saya pernah bekerja, banyaklah panjang, sebelum akhirnya nyangsang jadi PNS, teman-teman semuanya. PNS tahun 2009 Prof, jadi kalah 4E, saya baru 4A Prof, jadi moga-moga saya bisa nyusul Prof Utomo nggih. Saya juga seorang bapak dan seorang warga negara yang peduli akan masa depan panjenengan semua dan masa depan negara itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan sambutan ini banyak pilihan kata yang tidak tepat. Tadi saya menggunakan banyak bahasa Inggris karena saya ingin membiasakan teman-teman seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor. National border has been open, sudah ada Monash University di Jakarta, nanti akan ada Monash University lain di Jawa Tengah. Tidak ada yang tahu ya Prof ya. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan itu. Oh ya, saya tadi lupa menyampaikan untuk memotivasi satu lagi, IPK saya waktu S1 cuma 3,4. Tadi saya ceritakan, tapi TOEFL saya 95. Jadi teman-teman, nggak apa-apa IPK-nya cuma 3,1 atau di bawah 0,3, tapi bahasa Inggrismu kudu mbok gas. Serius, karena di mana-mana seleksi beasiswa yang ditanyain pertama TOEFL-nya berapa. 85 jenengan sudah bisa dapat beasiswa ke Amerika. Banyak teman-teman kita dari timur yang TOEFL-nya 85 bisa berangkat ke sana. Jadi tidak harus 95. Karena 95 itu artinya jenengan harus pacaran dulu setiap hari kalau kuliah. Itu bercanda kok, nggak ada yang ketawa. Terlalu serius. Dan mohon maaf kalau ada kata yang tidak tepat, terus cara yang tidak sopan menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada Bapak Adrial Refaring disampaikan terima kasih. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari anggota DPR RI Komisi 10 yang terhormat Bapak Dr. H.A. Mujib Rahmat MH. Untuk itu mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan. Monggo dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat selalu untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Ya hormat Pak Kus, Ketua Yayasan ya Pak, ITB, Prof. Tomo,
yang saya hormati dengan seluruh guru besar, para dosen, para pembantu rektor, dekan dan seluruhnya yang saya hormati. Yang lebih khusus adalah pada, kalau di tempat lain saya berani menyebut adik-adik, tapi kalau di sini kayaknya enggak berani sepenuhnya menyebut adik-adik, karena saya dengar ada yang sudah bekerja, mungkin juga sudah berkeluarga dan sebagainya. Karena itu saya lebih ingin menyebutnya mas-mas dan mbak-mbak. Ada ungkapan ad-dhaif kal mayit, tamu itu kayak mayit. Karena itu begitu saya datang belum bernafas sudah disuruh bicara. Karena saya ad-dhaif kal mayit, ya harus melu wae. Pagi sampai siang ini saya sudah 2 kali menyaksikan peristiwa penting di dunia pendidikan. Tadi pagi mengikuti pelantikan Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SH, SE, AKT, MHum. Wakeh banget tuh. Itu kalau ditulis di KTP ngerepoti dewi itu Pak. Oh ya, yang terhormat Mas Adrian tadi ya, yang dari LL Dikti, ya, yang tadi ikut memberikan motivasi pada saudara-saudara sekalian. Kebetulan Pak Rektor yang baru, Pak Gun itu pembimbing saya, dosen saya, promotor saya waktu doktoral saya di Unisula. Saya sekolahnya juga zigzag Pak Adrian. Saya S1 Fakultas Syariah, saya S2 di Jayabaya Fakultas Hukum Tata Negara, dan S3-nya juga Fakultas Hukum Tata Negara. Cuma saya sedikit bisa cerita dari Pak Adrian, mungkin tadi beliau itu sekolahnya terus-terusan, terus agak muda, saya S2 dan S3-nya sudah tua. Pada saat saya sudah jadi anggota DPR RI. Bahkan S2 saya pada tahun 2014 sampai 2013 sampai 2015. Kemudian S3 saya 2015 sampai 2018. Saya yakin saudara punya semangat yang sama dengan para pimpinan-pimpinan jenengan dan juga Pak Adrian tadi yang telah memotivasi saudara-saudara sekalian. Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, mungkin agak spesifik di ITB ini ya Pak. Ada yang teman-teman sudah sambil bekerja kemudian kuliah, kemudian ada yang reguler. Katanya yang reguler itu ada beberapa yang juga dapat bidik misi ya, betul ya, bidik misi. Salah satu tugas saya adalah membagi bidik misi. Moga-moga tahun besok bisa lebih banyak lagi mendapatkan bidik misi lewat dari saya. Saudara bisa belajar, kemudian saudara juga bisa mempraktekkan di tempat industri dan sebagainya. Sehingga dengan demikian barangkali jangan-jangan lebih duluan lulusan ITB dengan lulusan kampus-kampus yang lain untuk diserap oleh tenaga kerja, untuk tenaga industri dan sebagainya. Tentu doa saya mengiringi kelulusan saudara-saudara sekalian. Tadi saya tanya juga sama Bu Kus, dimonitor apa enggak Pak? Lulusannya ini ada yang tertinggal atau enggak? Atau bisa enggak dikontrol kalau sekarang ini orientasi pendidikan kita itu tidak berhenti pada output,
tapi justru lebih kepada outcome, bukan min haisul kharijin. Ini saya pakai bahasa karena Pak Andra tadi pakai bahasa Inggris terus, saya pakai bahasa Arab deh. Karena saya orang Kaliwungu, Pak. Saya orang Kendal, Kaliwungu, pakai bahasa Arab. Bukan saja outputnya, bukan saja alumninya, tapi min haisun naf'i, itu dari sudut manfaatnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu saya justru mau mengharap kepada ITB untuk ikut membantu pemerintah merumuskan apa yang disebut dengan magang itu. Apa yang disebut dengan merdeka belajar. Catatan saya satu, Prof. Tomo. Kalau seandainya magang di satu tempat karena merdeka belajar, barangkali ada yang belajar politik, mungkin magang di tempat saya, di fraksi. Mungkin barangkali teman-teman kami yang di fraksi itu sudah patut menjadi asesor. Tapi bagaimana kalau seandainya saudara-saudara mau magang, magangnya di tempat pariwisata, yang pariwisatanya itu dikelola oleh orang yang tidak sarjana, lalu bagaimana kualitas daripada mahasiswa kita? Padahal nanti dihitung akreditasinya, dihitung semesterannya. Kalau mereka tidak ada orang yang punya tingkat asesor, tidak ada asesornya, maka tentu rekomendasi tadi itu menjadi dipertanyakan kualitasnya. Karena itu saya berharap karena ITB sudah melakukan ini bertahun-tahun, barangkali bisa dirumuskan kira-kira kualitas dari mahasiswa kita yang magang di berbagai tempat yang berbeda-beda, termasuk misalnya magang di pemerintahan desa, di kelurahan. Saya mau tanya, apakah semua kepala desa itu sarjana? Tidak. Nah, kalau jenengan yang sarjana, kemudian lalu di situ mau belajar, mungkin pengalamannya iya, tapi tertib berorganisasinya barangkali masih perlu ada peningkatan. Oleh karena itu saya kira menjadi penting untuk dirumuskan, boleh saja magang di berbagai tempat, dan ini kita lagi dorong kepada Pak Menteri untuk ada payung hukumnya yang jelas. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Institut Teknik dan Bisnis Semarang yang menyelenggarakan wisuda pertama pada hari ini, dan ini sejarah buat saya ikut di dalam wisuda yang pertama, dan juga disnatalis yang kedua. Kalau bahasanya teman-teman Muhammadiyah biasanya milad yang kedua. Kemudian selamat buat saudara-saudara sekalian, baik yang teman-teman yang sudah bekerja maupun para mahasiswa yang reguler yang hari ini saudara-saudara dilantik sebagai sarjana dari ITB, dan ini adalah sarjana yang pertama keluaran dari ITB yang diwisuda. Semoga sukses menyertai saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. H.A. Mujib Rohmat MH selaku anggota DPR RI Komisi 10. Menyanyikan lagu himne dan Mas ITB Semarang oleh paduan suara.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kita masuk dalam acara doa yang akan dipimpin oleh Bapak Marzuki, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita mengikuti rangkaian wisuda yang sudah kita lakukan tadi, mari di penghujung acara ini kita sama-sama menundukkan kepala kita, minta ridhonya, memohon apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan diwujudkan olehnya. Karena bagaimanapun usaha tanpa doa tidak memiliki makna apa-apa, dan demikian juga doa tanpa disertai dengan usaha juga tidak ada artinya. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yuhadidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi jalalil wajhika sultanik adim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini kami berkumpul di tempat-Mu, di tempat ini yang penuh berkah. Kami bermunajat, kami memohon kepadamu ya Allah dengan penuh kerendahan kami. Dalam acara yang penuh hikmat di kegiatan wisuda bersama lulusan ITB Semarang, seraya menyampaikan puji dan syukur atas kehadiratmu, limpahan nikmat dan karuniamu yang tiada terhingga kepada kami, untuk selalu memanjat doa permohonan kepadamu ya Allah. Berilah kepada kami semua dalam forum ini kekuatan iman dan takwa,
Bimbinglah dan arahkan kami menuju jalan kehidupan yang penuh dengan ridho-Mu. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan merawat kami sejak kami kecil hingga kami dewasa. Ya Allah, ya Aziz, berikanlah kemuliaan kepada kami, khususnya kepada para wisudawan beserta keluarganya, berupa kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kami panjatkan agar kami dapat mengabdikan diri dan mampu mencetak generasi penerus yang tangguh, yang kuat, yang mandiri, yang memiliki kepribadian mulia. Kami sadar yang demikian ini hanya bisa terwujud karena ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa api neraka yang kami tidak kuat menanggungnya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbil syatil amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat Senat Terbuka Institut Teknologi dan Bisnis ITB Semarang oleh Ketua Senat. Rapat Senat terbuka dengan acara wisuda pertama dan Disnatalis kedua Institut Teknologi dan Bisnis ITB Semarang telah selesai dilaksanakan dan ditutup oleh Ketua Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin yang sangat saya hormati, izinkan kami akan menutup rapat Senat ini. Rapat Senat terbuka dengan acara wisuda pertama dan Dies Natalis yang